Perkenalkan, nama saya Andi Mufikir Aditya dari kelas 1B PKI. Yang dimana pada kali ini saya akan membahas tentang penggunaan limbah cair. Adapun yang pertama itu pengertian limbah cair dan sumbernya. Limbah cair adalah sisa buangan berbentuk cair yang dihasilkan dari berbagai kegiatan manusia, baik rumah tangga, industri pertanian maupun kegiatan lainnya yang sudah tidak digunakan lagi dan mendapat pencemaran lingkungan. Apabila tidak diolah dengan baik, limbah cair biasanya mengandung zat kimia mikroorganisme, minyak, atau bahan berbahaya yang dapat merusak kualitas air dan kesehatan makhluk hidup. Adapun tujuannya itu mengurangi pencemaran lingkungan, melindungi kesehatan masyarakat, menjaga kelestarian ekosistem, mengurangi kandungan zat berbahaya, memenuhi tan memenuhi standar lingkungan. Adapun sumber utamanya yaitu rumah tangga, industri, pertanian, dan peternakan, rumah sakit, dan laboratorium, perdagangan, dan pasar. Dampaknya itu dapat mencemari air. Jadi air yang terkena limbah cair akan tercemar dan tidak layak lagi untuk digunakan dan menimbulkan bau tidak sedap. Yang dimana dengan adanya limbah cair yang bisa dibilang di dalam lingkungan menimbulkan bau yang tidak sedap. Dan yang ketiga itu yaitu menyebabkan penyakit. Dan dimana dengan adanya limbah cair ini menyebabkan dapat menimbulkan penyakit-penyakit dan dapat merusak ekosistem perairan. Yang dimana kalau jika tercemar sudah tercemar maka akan merusak ekosistem perairan dan mengurangi kualitas lingkungan. Adapun penggunaan limbah cair secara aerobik. Penggunaan limbah cair secara aerobik adalah proses penggunaan limbah dan menghasilkan mikroorganisme aerob membutuhkan oksigen untuk menguraikan zat organik menjadi zat yang lebih sederhana seperti CO2, karbon dioksida, dan H2O dan energi. Contoh metode aerobik itu pada kolam aerasi yang dimana limbah cair dialirkan ke dalam yang dialirkan ke kolam yang diberi udara menggunakan aerator agar bakteri dapat bekerja dengan baik. Dan pun yang kedua itu lumpur aktif atau activated sludge, yaitu mikroorganisme dicampurkan dengan limbah cair dalam tangki aerasi untuk mengurangi zat organik. Yang ketiga itu biofilter aerobik, yang dimana bakteri tumbuh pada media tertentu seperti batu, plastik, dan lain-lain. Lalu menguraikan limbah saat air mengalir melewati media tersebut. Yang ada pun proses aerobik adalah seperti di gambar ini, yang dimana limbah cair masuk ke dalam baru ke oksigen dialirkan ke aerasi dalam air limbah, lalu mikroorganisme aerob mengurangi zat organik dan hasil olahannya itu dibuang ke lingkungan. Adapun keunggulannya itu efektif mengurangi bahan organik, yaitu dengan adanya metode ini eh, dapat mengurangi bahan organik, mampu mengurangi kadar pencemar organik dengan baik, mengurangi bau tidak sedap seperti pembusukan yang terjadi dapat dihilangkan dengan cara metode aerobik yang di mana pembusukan lebih sempurna sehingga bau lebih sedikit. Proses pengolahan lebih cepat yang di mana mikroorganisme aerob bekerja lebih cepat menguraikan zat organik dan yang keempat itu hasil air olahan lebih baik. Dengan adanya metode ini dapat dibilang air menjadi lebih baik, yang dimana air lebih jernih dan lebih aman untuk dimakan lingkungan, serta ramah lingkungan, memanfaatkan bakteri alami sehingga aman bagi lingkungan. Tapi tentu saja metode ini memiliki kekurangan, seperti membutuhkan suplai oksigen terus-menerus, yang dimana diperlukan aerator atau alat penyuplai udara agar bakteri tetap hidup. Biaya operasional lebih tinggi, penggunaan listrik untuk aerasi menyebabkan biaya penggunaan lebih besar, membutuhkan pengawasan rutin, yang dimana kondisi oksigen, ya ada jumlah bakteri harus dijaga agar proses normal, optimal, dan kurang efektif untuk limbah yang berkadar racun tinggi. Jadi semisal ada limbah ini, teman-teman, dan memiliki kadar racun tinggi, dapat dibilang ini metode kurang efektif karena zat kimia berbahaya dapat menghambat atau membunuh mikroorganisme aerob dan menghasilkan lumpur sisa. Proses aerobik tetap menghasilkan lumpur yang perlu diolah kembali. Jadi bisa dibilang ini metode menghasilkan lagi lumpur yang, yang bisa dikatakan diolah kembali. Dan di mana metode aerobik banyak digunakan pada limbah rumah tangga seperti pertanian, tangga, rumah sakit, dan pasar karena efektif mengurangi pencemaran. Lalu
pada limbah cair secara anaerob, dan di mana limbah cair secara anaerob adalah proses pengolahan limbah dengan memanfaatkan mikroorganisme anaerob yang membutuhkan oksigen untuk menguraikan bahan organik dalam kondisi tanpa oksigen karena hasil akhirnya berupa biogas terutama metana CO4 dan karbon dioksida CO2 air dan lumpur. Contoh metode anaerob itu digunakan sebagai safety tank yang dimana digunakan untuk limbah rumah tangga padatan yang endap di dasar seperti berbentuk gas dan air keluar lebih jernih. Dan UESB yaitu Upload Anaerob Sludge Blanket yang dimana limbah mengalir dari bawah ke atas melalui lumpur anaerob mikroorganisme menguraikan bahan organik menghasilkan biogas. Contoh itu ada di gambar seperti ini, yang dimana ada gasnya, effluentnya, air olahannya, sebagai blanketnya, lumpur anaerobnya, dan effluent limbah masuk. Dan anaerob wavelet reactor, limbah mengalir melewati beberapa ruang bilik secara sehingga kontak dengan mikroorganisme yang lebih optimal. Metode anaerob sebenarnya metode ini saja cocok untuk pengolahan limbah dengan kadar organik tinggi dan biaya operasionalnya juga ini toh relatif lebih rendah teman-teman. Jadi karena tidak memerlukan suplai oksigen aerasi. Lalu adapun proses anaerob itu limbah cair dulu masuk ke unit pengolahan anaerob. Lalu mikroorganisme anaerob menguraikan bahan organik tanpa oksigen. Dan tiga terbentuk biogas CO4, CO2 dan senyawa sederhana H2O dan CO2. Lalu hasil olahannya ini lebih stabil dan dapat dibuang atau ditindak lebih. Dan metode ini juga biogasnya dapat dimanfaatkan teman-teman. Tapi adapun keunggulannya di sini tidak membutuhkan oksigen. Proses berjalan tanpa rasa sehingga tidak memerlukan listrik aerator. Lalu biaya operasional juga rendah. Konsumsi energi rendah dan biaya pemeliharaan lebih hemat. Menghasilkan biogas. Biogas yang empat dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Lalu lumpur yang dihasilkan lebih sedikit. Produksi lumpur lebih rendah dibandingkan proses aerobik. Dan cocok untuk limbah yang berkadar organik tinggi. Efektif untuk limbah dengan COD, BOD, dan COD tinggi. Jadi bisa dibilang ini keunggulannya itu cocok untuk limbah yang berkadar organik tinggi. Seperti itu tuh limbah di bagian industri terkenakan dan pertanian. Dan lebih stabil terhadap perubahan beban. Proses cenderung lebih stabil terhadap perubahan beban organik. Kekurangannya itu waktu pengolahannya lebih lama. Jadi anaerobik ini lebih lambat untuk mengurangkan bahan organik dan butuh lahan lebih luas. Unik anaerobik umumnya berukuran besar sehingga memerlukan lebih banyak lahan. Lalu tidak efektif untuk semua jenis limbah, seperti limbah dengan kadar racun yang tinggi atau pH yang dapat menghambat bakteri anaerob. Dan startupnya lebih lama, seperti mikroorganisme anaerob butuh waktu lebih lama untuk beradaptasi saat sistem baru dijalankan. Lalu potensi bau dan gas berbahaya. Jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan bau H2S, NH3 dan gas berbahaya. Event biasanya perlu pengolahan lanjutan seperti aerasi olahan aerobik masih mengandung bahan organik terlarut sehingga perlu diolah lebih lanjut, misalnya aerobik. Adapun kesimpulannya dari pengolahan limbah cair secara aerob yaitu pengolahan anaerobik hemat energi dan menghasilkan biogas, tetapi waktu proses lebih lama dan biasanya memerlukan pengolahan lanjutan agar proses air memenuhi baku mutu. Adapun di PPT ini seperti yang bisa dibilang perbandingannya itu eh, antara aerobik dan anaerobik dari segi parameter. Kalau di sini tuh teman-teman, kalau dari kebutuhan oksigennya itu membutuhkan oksigen terlarut CO minimal 2 sampai 4 mili per liter. Kalau anaerobik tidak membutuhkan oksigen. Dan waktu pengolahannya aerobik unggul. Lebih cepat sih dia. Tergantung sistemnya bisa sampai 4 sampai 24 jam. Tapi kalau anaerobik sendiri relatif lebih lama, berapa jam hingga beberapa hari. Sedangkan penurunan BBM-nya lebih tinggi aerobik sih. Tertingginya itu 485 sampai 95%. Serta kalau anaerobik sendiri sedang 50 sampai 80%. Kalau anda sendiri itu apa lagi namanya? Penurunan COD-nya juga sama mesin unggul aerobik 40 sampai 95%. Kalau anaerobik sedang 50 sampai 80%.
serta penurunan TSS-nya juga lebih tinggi 80 sampai 90%. Sedangkan anaerobik kategori sedang 20 sampai 70%. Tapi produk airnya itu biomassa, lumpur atau energi, sedangkan anaerobik biogas, di lumpur dan air. Konsumsi energinya itu lebih tinggi kan aerobik karena membutuhkan aerasi oksidasi yang memerlukan listrik. Kalau anaerobik rendah tidak membutuhkan aerasi, hanya penggantikan ringan. Biaya operasionalnya juga lebih tinggi kan aerobik daripada anaerobik. Serta sensitivitas terhadap perubahan bembal lebih sensitif terhadap perubahan bembal organik dan toksin. Lebih stabil dan lebih stabil terhadap perubahan. Kalau anaerobik, suhunya kalau dilihat pempanjangan di sini, konsumsi suhunya itu lebih rendah, lebih tinggi anaerobik. Produk lumpurnya juga dalam hasilnya itu istilah lumpurnya itu anaerobik lebih sedikit sih. Tapi kalau yang aerobik lumpurnya lebih banyak dan kualitas effluentnya juga air olahannya lebih jernih. Aerobik itu dia keunggulannya. Serta sedangkan anaerobik itu biasa harus kita pengenalan lanjutan dan kompleks sistem sendiri itu lebih kompleks di aerobik karena ada pakai aerator, kontrol LDO, blowing system. Sedangkan anaerobik itu tanpa aerator tidak sistemnya juga tertutup. Jadi kesimpulannya itu proses aerobik unggul dalam hal kecepatan pengolahan, efektivitas penerangan BOD, COD, dan kualitas effluent, namun memerlukan energi dan biaya operasional yang lebih tinggi. Jadi minusnya itu, plusnya itu lebih cepat sih pengolahannya, efektivitas penerangannya juga lebih tinggi, tapi dan kualitas effluentnya juga lebih bagus daripada anaerob. Tapi kekurangannya itu energi dan biaya operasional yang lebih tinggi. Namun proses anaerobik unggul dalam hal kebutuhan energi. Jadi keunggulannya itu anaerob unggul dalam hal energi rendah, biaya operasional lebih murah, stabil terhadap perubahan, serta menghasilkan biogas. Namun kekurangannya sendiri itu kualitas effluentnya lebih rendah dan waktu pengelolaannya lebih lama. Lanjut, adapun yang saya kaji jurnal pada kali ini yaitu pengaruh perlakuan aerob dan anaerob terhadap variabel BOD, COD, pH dan bakteri. Sembilan lima industri desiccated coconut PT Global Coconut Friday Minas Selatan. Jadi mana penulisnya itu Musembi, Hermanus Bobby Poli, Lucia Menley, dan sumbernya itu Jurnal Ilmu dan Teknologi Parang Politika nomor 2 tahun 2015. Sembilan dibaca merupakan di mana latar belakangnya sendiri itu limbah dari industri merupakan salah satu sumber pencemaran lingkungan yang dapat menyebabkan kualitas air menggunakan mengganggu kesehatan masyarakat. Industri desikated coconut menghasilkan limbah cair berupa air kelapa, air pencucian daging kelapa, serta air pencucian peralatan dan mesin. Limbah tersebut mengandung bahan organik seperti minyak, protein, dan karbohidrat yang mudah teroleh oleh mikroorganisme sehingga dapat menimbulkan batu tidak sadar dan meningkatkan tingkat pencemaran lingkungan. PT Global Coconut memproduksi sekitar 50.000 sampai 100.000 liter kelapa per hari dan menghasilkan limbah cair kelapa sekitar 25.000 liter per hari. Limbah tersebut selama ini dimanfaatkan secara optimal dan hanya dibuang ke lingkungan sehingga
Potensi mencemar sekitar pengurang bahan organik limbah cair dapat menghasilkan senyawa seperti amoniak, nitrat, nitrit, dan asam organik yang menyebabkan air menjadi asam dan berbau busuk. Berbagai metode telah dilakukan seperti limbah telah dilakukan baik secara fisika, kimia maupun biologi, namun hasil diperoleh masih belum maksimal karena masih terdapat keluhan masyarakat terhadap bau dan pencemaran. Eh, Bisa dibilang itu telah ada yang dilakukan, tapi namun hasil yang diperoleh sehingga akan terdapat keluhan masyarakat terhadap bau pencemaran yang dibutuhkan. Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas pengolahan limbah cair menggunakan metode aerob dan anaerob dengan parameter pengujian biological oksigen demand (BOD) dan chemical oksigen demand serta pH dan bakteri dominan dalam limbah cair. Penelitian ini penting untuk mengerti metode pengolahan yang paling efektif dalam menurunkan tingkat pencemaran limbah cair industri resiko kokonat sehingga limbah yang dihasilkan lebih aman bagi lingkungan dan menulis sebuah air limbah. Metode penelitian ini dilakukan di PT Global Coconut Rally, NASA Selatan, dan laboratoriumnya MIPA, Dr. Samratulangi pada bulan Juli 2015. Penelitian ini menggunakan tiga perlakuan yaitu perlakuan aerob dan penambahan oksigen aerasi, perlakuan anaerob dengan mengikuti pada sampai menggunakan positif tanpa oksigen dan kontrol tanpa perlakuan. Kalau itu tim nilainya BDO, COD, dan pH yang betul setiap 5 hari sekali selama 25 hari. Itu pada hari kayak 0, 5, 10, 15, 20, dan 25. Selain itu dilakukan identifikasi bakteri dominan pada hari pertama dan hari 25. Menggunakan metode identifikasi bakteri berdasarkan komparatif manual determinatif bakteriologi. Data hasil penelitian dan analisis untuk mengetahui perubahan kadar BD, COD, pH, serta jenis bakteri dominan pada masing-masing perlakuan. Adapun di gambar ini itu prosesnya atau ya, bagaimana pada hari itu kita ambil kita sampel. Sampel limbah itu diambil dari PT tersebut, lalu dibagi menjadi tiga sampel, yaitu kita coba penelitian aerob, sampel pertama penelitian aerob, sampel kedua penelitian anaerob, sampel ketiga itu dikontrol tanpa perlakuan. Lalu pengurutan parameternya dilakukan setiap 5 hari sekali terhadap COD, COD, dan pH. Lalu identifikasi bakteri juga dilakukan pada hari bisa dibilang dari hari ke-0 dan hari ke-25 untuk masing-masing perlakuan. Metode ini itu isolasi, morfologi, fisiologis, dan biokimia. Lalu kita analisis datanya untuk mengutip aerob dan anaerob terhadap BD, COD, pH, dan bakteri. Lalu kita bandingkan hasilnya antara aerob dan anaerob. Lalu kita menarik kesimpulannya. Metode pengulangan besar yang paling efektif yang mengikuti pertimbangan dan menyebabkan kekebalan limbah. Lalu rekomendasinya itu memberikan saran dan rekomendasi dari pengelolaan besar industri dan sekitar peternak, penyebab bahan kotoran agar lebih ramah lingkungan dan disesuaikan standar baku mutu. Jadi alurnya itu, teman-teman, alur umumnya itu lebih jelasnya pengambilan sampel, pembagian sampel, penguatan parameter seperti matahari, deteksi bakteri, HO, dan H5, analisis data dan perbandingan, kesimpulan, dan rekomendasi. Adapun di sini hasil penelitiannya yang didapatkan eh, dan didapatkan hasilnya itu ada gagasan pertama itu yaitu BD-nya didapatkan hasil. Kalau BD sendiri didapatkan hasilnya itu teman-teman hasil akhirnya 210 BD-nya yang aerob, anaerob 140, kontrolnya 230. Dan kalau COD sendiri aerob 480, anaerob 587. Hasil akhirnya kontrolnya 373. Mungkin teman-teman yang mau melihat ada di tabel ini, teman-teman. Kalau pH-nya sendiri didapatkan hasil ya seperti inilah. Ya bisa dibilang di hari pertama itu 59, di hari pertama sama semuanya teman-teman. Kalau masalah kadar pH dan kalau bisa dibilang ini teman-teman di hari kedua kelima itu baru berbeda. Di mana pH-nya paling tinggi anaerob dan di hari
Eh, ya, 10 itu kategori pH yang bagus itu di 6,11 sampai 6,5. Ini warna hijau ini teman-teman. Dari keti 15, 5 didapatkan hasil air 15, air 5,37, dan kontrol 51. Itu pun di area yang bisa kalian lihat di bawah. Yang dimana hasilnya itu didapatkan hasil akhirnya aerob BOD-nya itu bisa dikatakan bagus teman-teman. Didapatkan hasil 8,69%. BOD 59,8%. Tapi pH-nya itu minus gitu teman-teman. Minus 28,8%. Air anaerob sendiri 39,13%. 49,96%. Serta minus 21,93%. Kontrolnya sendiri teman-teman 9%. COD 68,2% dan pH-nya 3,36. Di mana kesimpulan terbaik didapatkan oleh aerob karena paling efektif menurunkan COD dan cukup baik menurunkan BD. Perlakuan aerob menurunkan BD namun kurang efektif untuk COD. Jadi kesimpulan itu perlakuan aerob lebih efektif menurunkan kadar BD dan COD. Namun perlakuan aerob menurunkan BD namun kurang efektif untuk COD. Adapun nilai pH semua perlakuan mesti dimasukkan sehingga beri penyesuaian pH penambahan lokal agar mengubah baku mutu. Bakteri dan ini tengok ke coli, Streptococcus sp, Staphylococcus sp, dan Clostridium sp hanya ada pada perlakuan aerob. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan limbah cair industri sikat pukul PT Global Component dengan metode aerob lebih efektif daripada metode anaerob. Pelaku aerob mampu menurunkan kadar BOD dan CO2 lebih baik serta menghasilkan air limbah yang lebih jernih dan bau yang lebih berkurang dibandingkan perlakuan anaerob maupun kontrol. Bila akhirnya itu beda pada perlakuan anaerob mencapai 210 miligram per liter, sedangkan pada anaerob 230 miligram per liter. Kemudian pada perlakuan anaerob sebesar 480 miligram per liter dan anaerob sebesar 587 miligram per liter. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penambahan oksigen membantu aktivitas mikroorganisme dalam mengurangkan organisme secara lebih optimal. Penelitian ini, apa teman-teman ada iklan peneliti dan ini juga menemukan bakteri dominan seperti Escherichia coli, Streptococcus sp, Staphylococcus sp, dan Clostridium sp yang berperan dalam proses degradasi limbah cair. Namun meskipun terjadi penurunan kadar percobaan, hasil pengelolaan masih belum sepenuhnya memenuhi sebuah baku mutu sehingga diperlukan pengelanjutan dan pengelolaan pH agar kualitas limbah menjadi lebih baik. Baik, mungkin itu dulu yang dapat saya simpulkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena saya memang biasa dan terlalu profesional. Mohon maaf juga kalau suara saya kurang karena saya lagi serak. Mohon maaf juga atas